Selamat malam sejahtera, Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 15 dan 16. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk semua penyertaan-Mu sampai malam hari ini. Saatnya kami akan membaca Alkitab sebelum kami memasuki tidur malam. Berikan kami kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan tubuh kami yang lemah, dan kami semua mendapatkan kekuatan sehingga fokus dalam pembacaan Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami mau serahkan dan kami alaskan dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobiam Raja Israel, Asaria anak Amasya Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya. Dan ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintah atas rakyat negeri itu. Selebihnya riwayat Amasya, Azaria, dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria Raja Yehuda, Sakaria anak Yerobiam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sebelum Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yibleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Sakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu? Anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tata Israel. Dan terjadilah demikian. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Uzia, Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirsa, Menahem memusnahkan Tifsa dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya, sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannya kota itu dan dibelanya semua perempuan yang mengandung. Dalam tahun yang ketiga, tahun ke-39 zaman Asaria Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pul Raja Asyur datang menyerang negeri itu, lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Menahem mengeluarkan uang itu atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk memberikannya kepada Raja Asyur. 50 sikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana di negeri itu. Selebihnya riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Maka Pekahya
anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-50 zaman Azaria Raja Yehuda, Pekaya anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya yakni Pekah bin Remalia mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Beserta dia ada Argob dan Arye serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhlah Pekahnya, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Pekaya dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dalam tahun ke-52 zaman Asaria Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah, Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur, direbutnya lah Ion, Abel, Bet Maakah, Yanoah, Kades, dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia, dibunuhnyalah dia. Kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Usia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia raja Israel, Yotam anak Uzia raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Rezin raja Aram dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Rezin raja Aram dan Pekah bin Remalia raja Israel untuk memerangi Yerusalem, dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezin raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom, lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser raja Asyur, mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan raja Aram dan dari tangan raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat di dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada raja Asyur sebagai persembahan. Maka raja Asyur mendengar permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya.
Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mesbah yang ada di Damsyik, dikirimkannyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mesbah itu menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mesbah, tetapi seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik, demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah raja pulang dari Damsyik, maka raja melihat mesbah itu, lalu mendekatlah raja kepada mesbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mesbah itu, dan menyiramkannya darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi yang menyuruh menggeser mesbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan dan antara mesbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mesbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan Imam Uria, bakarlah di atas mesbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri, dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan setiap darah korban sembelihan, tetapi mesbah tembaga itu adalah urusanku. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Sesudah itu Raja Ahaz memotong papan menutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas batu, di atas alas batu. Selanjutnya demi Raja Asyur, disingkirkannyalah rumah Tuhan, serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk semua penyertaan-Mu dalam kami membaca Alkitab. Kami menyerahkan diri kami dalam kuasa Tuhan. Ketika kami akan beristirahat, Tuhan jaga kami semua dan lindungi kami. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk melanjutkan karya dan tugas panggilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat GPB Sejahtera, tiap pribadi, tiap keluarga. Kami menyerahkan dalam kehidupan kami di malam hari ini Tuhan, bahkan doa syukur kami alaskan semuanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara.